Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Anugerah Dwi Andika MS dengan NIM 12450111770. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan sistem basis data, yaitu penjelasan dan penerapan variabel, tipe data, dan percabangan pada stored prosedur. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi Visual Studio Code-nya, teman-teman. Seperti biasa, kita buat dulu file explorer-nya. Sini saya sudah buat filenya. Ini nama filenya beserta SQL-nya. Nah, apa itu stored procedure? Stored procedure ini adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan kembali kapan saja dengan memanggil namanya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Sini buat sudah ada ini. Kita klik terminal, kemudian new terminal. Seperti biasa, ketik mysql u port p, kemudian masukkan kata sandi, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu kita show database. Saya ingin melihat database. Nah, database-nya belum saya buat. Saya buat dulu dengan ketik create database. Misalnya di sini db_mahasiswa. Oke, kemudian kita pakai si db mahasiswa ini, teman-teman. Oke, kita pakai. Nah, kemudian kita buat variabel pada stored procedure. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai sementara selama prosedur itu dijalankan. Nah, di sini langsung saja kita buat, teman-teman. Di atas ini delimiter garis miring, kemudian kita buat create procedure. Misalnya di sini contoh variabel. Oke, kemudian di bawahnya jangan lupa ketikkan begin. Kemudian di sini kita ketik declare nama dengan fakcak, misalnya fakcaknya 30 titik koma. Nah, tulis set nama sama dengan, jangan lupa ketik satu saja, misalnya nama saya di sini Afwan, kemudian titik koma, kemudian tuliskan select nama. Oke, kemudian jangan lupa kita end kan garis miring, kemudian kita kasih kalimat delimiter lagi dengan titik koma ya, bukan garis miring. Nah, di sini sudah ada garis miring juga. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu filenya, kita save. Oke, sudah di save. Kemudian kita pastekan di sini ya, teman-teman. Ini sudah ada. Langsung kita enter. Nah, di sini sudah tersimpan. Lalu kita panggil, misalnya tuh dengan cara call contoh variabel. Oke, kita panggil ya. Nah, sini call contoh variabel ada nama dan Afwan. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi si declare nama fakcak 30 ini dia membuat variabel bernama nama, nih nama. Nah, fakcaknya ini tipe datanya misalnya itu nama kita tuh bisa sampai 30 kata ya, 30 huruf gitu. Nah, kemudian set nama sama dengan Afwan ini kita isi nilai ke variabel, teman-teman. Nah, kemudian ada select nama, itu menampilkan isi variabelnya. Lanjut, kemudian ada namanya tipe data. Tipe data ini menentukan jenis data yang dapat disimpan oleh variabel. Nah, misalnya tuh dengan SQL-nya itu declare umur int atau integer. Langsung saja kita contohkan. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita buat create procedure. Ini create procedure. Misalnya tipe data int, tipe data integer ya. Oke, jangan lupa di bawahnya
ketikkan begin, kemudian tulis declare, misalnya declare umur in, titik koma. Oke, kemudian tuliskan set umur, misalnya umur saya itu 20 tahun. Oke, kemudian select, kita pilih si umur ini teman-teman. Dan jangan lupa di bawah select ini tuliskan N garis miring. Kemudian tuliskan juga delimiter dengan titik koma ya. Nah, ini kita simpan lagi. Oke, kita jalankan lagi ini. Oke, sudah dijalankan. Kemudian kita panggil si isi dari SQL yang kita buat tadi dengan cara call tipe data in dalam kurung koma. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, umur 20. Dia sama seperti yang nama Arfan ini, cuman ya dari sininya ada yang berbeda ya teman-teman. Tipe data varchar yang tadi saya buat yang pertama tuh, yaitu digunakan untuk teks teman-teman atau nama. Nah, langsung saja kita contohkan. Kalau ini kan tipe data integer, kemudian kita lanjut ke tipe data varchar ya. Misalnya itu kita di sini sudah ada delimiter. Ini create procedure kita hapus. Misalnya di sini kita ketikkan tipe data varchar dalam kurung, kemudian di bawahnya jangan lupa ketikkan begin, dan di bawah begin ini seperti biasa ketikkan declare, misalnya declare nama lah ya, karena varchar itu identik dengan nama. Misalnya nama varcharnya itu 50 misalnya, titik koma, kemudian kita set nama, misalnya tuh namanya itu jangan lupa dipetik satu ya, namanya itu Salmadita ya, misalnya Salmadita, kemudian titik koma, kemudian kita select si nama teman-teman, titik koma. Nah, seperti biasa di bawah select kita tuliskan N garis miring, di bawah N jangan lupa kasih delimiter dengan titik koma ya. Oke, ini kita simpan, kita jalankan lagi di bawah ini teman-teman. Oke, kemudian kita panggil ya, sama seperti yang di atas dengan cara call tipe data varchar dalam kurung titik koma. Nah, seperti ini teman-teman, nama dia Salmadita. Nah, kemudian lanjut ke tipe data desimal. Tipe data desimal pastinya digunakan untuk angka pecahan. Nah, langsung saja kita praktekkan. Kita hapus dulu tipe data varcharnya. Nah, kita buat misalnya di sini tipe data desimal. Oke, jangan lupa di bawahnya ketikkan begin, di bawah begin ketikkan declare, misalnya itu gaji ya, contohnya gaji, kemudian ketik declare gaji desimal, bukan desimal tapi decimal. Oke, misalnya desimalnya itu 10,2 misalnya ya, kita titik komakan, tulis di bawahnya set gaji, misalnya tuh gajinya itu 2.500.000 ya, ini 2.500.000, 2.500.000,50 di bawah, di belakangnya titik koma, kemudian kita select gaji, kita pilih si gajinya itu ya teman-teman, kemudian di bawahnya itu tulis N
seperti biasa di bawah n ketikkan delimiter dengan titik koma. Nah, ini kita simpan. Kemudian ini kita jalankan tadi. Oke, sudah. Nah, kita panggil lagi si itu dengan call tipe data desimal. Oke, titik koma. Nah, hasilnya seperti ini, gaji 2.500.000.50. Nih, ada titik, ada komanya lah ya. Jadi itu tipe data desimal. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Kemudian ada namanya percabangan if pada stok prosedur. Percabangan ini digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Contoh sederhananya itu menentukan lulus atau tidak. Nah, misalnya ini kita buat ya, kita hapus terlebih dahulu yang tipe-tipe data tadi. Oke, sekarang kita main ke percabangan. Misalnya di sini create procedure, kita cek nilai. Oke, kita cek nilai dan jangan lupa ketik begin di bawah ini ya. Seperti biasa di bawah begin ketik declare. Nah, declare-nya ini kita ketik nilai in itu kan berupa angka ya, integer tuh. Kemudian di bawah declare set nilai, misalnya nilai kita itu 75 misalnya ya. Oke, kemudian kita tuliskan if, misalnya if nilai lebih dari sama dengan 70 misalnya ya teman-teman. Kemudian tulis then. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa di bawahnya ini, di bawahnya nilai ini tulis select, kasih select dengan tanda petik 1 ya, keterangannya lulus misalnya ya, lulus. Kemudian di samping lulus ini as hasil. Oke, titik koma. Kemudian kita end si if ini, kita end if. Oke, ini sudah ter-end kan si if nya ini. Dan jangan lupa di seluruh kalimat di atas itu kita ketik n garis miring. Seperti biasa delimiternya jangan sampai ketinggalan dengan titik koma ya. Oke, kita jalankan saja. Ini kita simpan terlebih dahulu. Oke, ini kita copy paste. Nah, ini sudah. Kemudian kita jalankan saja dengan call cek nilai. Oke. Nah, seperti ini hasilnya itu lulus ya teman-teman. Kenapa? Karena nilainya ini lebih dari sama dengan 70, maka dia itu keterangan lulus, sedangkan nilainya ini 75. Nah, misalnya ini nilainya itu 65 misalnya ya, 65. Kita simpan, kita jalankan, apakah yang terjadi. Error ya terjadi di sini, prosedur cek nilai already exist. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk percabangan if. Nah, kemudian ada percabangan if else. Nah, kita langsung saja contohkan di sini. Kita hapus dulu. Kita buat percabangan if else, yaitu misalnya cek kelulusan. Kalau tadi kan cek nilai, kalau sekarang cek kelulusan. Oke. Kemudian di bawahnya jangan lupa ketik begin. Kemudian di sini klik declare nilai dengan tipe data integer. Kemudian kita set nilai, misalnya nilainya itu 60. Kemudian kita buatlah si if nya ini. Kalau misalnya nilainya itu lebih dari sama dengan 75, maka then
kita select misalnya tuh lulus ya, lulus as hasil, seperti yang tadi, hampir-hampir mirip ya, cuma dia ada si else ya teman-teman. Dia sama seperti codingan Java ya, itu hampir mirip. Kemudian di bawahnya ini klik select tidak lulus, jangan lupa tuliskan as hasil. Nah, kita end kan si if, end if. Nah, sudah. Kemudian di bawahnya jangan lupa kita end kan semuanya dengan garis miring. Jangan lupa delimiternya jangan sampai ketinggalan dengan titik koma. Oke, seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita simpan file ini. Oke, kemudian kita salin kembali. Nah, di sini sudah. Langsung saja kita panggil dengan call. Call ini memanggil ya. Kita call cek kelulusan. Cek kelulusan titik koma. Nah, hasilnya itu tidak lulus teman-teman. Kenapa hasilnya tidak lulus? Karena nilainya itu 60. Coba di sini nilainya itu 80 ya. Ini kita simpan dulu, save lagi. Oke, kita sudah save. Kemudian kita cantumkan lagi linknya. Oke, ini di sini ya error ya teman-teman. Coba saya bukan sedikit ya. Kita coba ulang lagi. Oke, save. Prosedur cek kelulusan already exist. Oh, ini kita hapus dulu. Ini komakan. Dan kita simpan. Kita cantumkan lagi. Sebentar. Oke, seperti ini teman-teman, prosedur cek kelulusan already exist. Mungkin ada masalah, mungkin tidak bisa diubah, kita harus buat ulang dari awal. Ya udah, seperti yang tadi, set nilai 60 aja seperti awal tadi. Nah, jadi keterangannya itu, hasilnya itu tidak lulus ya, karena nilainya itu di bawah 75 teman-teman. Oke, lanjut kita ke percabangan if else. Nah, if else ini digunakan jika kondisi lebih dari 2. Contoh saja kita menentukan grade. Kita hapus terlebih dahulu. Oke. Kita buat grade mahasiswa misalnya di sini. Oke. Jangan lupa di bawahnya itu begin. Oke, di bawah begin ketikkan declare nilainya itu integer ya, karena integer itu berupa angka. Kemudian kita set nilai, misalnya itu nilainya itu 85 teman-teman. Kemudian di bawah set ini ketik if, misalnya ini if nilai, misalnya if nilainya itu lebih dari sama dengan 85 nih, maka then kita selectkan maka dia nilainya itu A ya, select A as grade, koma. Nah, kemudian else if-nya ini teman-teman, untuk else if-nya, maaf, else
if, untuk else if-nya itu nilainya itu lebih besar dari sama dengan 75, maka then select, misalnya nilainya itu B as grade. Oke, kemudian else if lagi di bawahnya, else if misalnya tuh nilainya itu lebih besar dari sama dengan 65, maka kita select lagi, select misalnya nilainya tuh C ya, as grade. Oke, kemudian terakhir else, ini yang paling terakhir else aja ya, seperti codingan di dalam Java. Else, kemudian kita tulis select. Nah, ini kalau misalnya nilainya itu D ya, as grade. Oke, kemudian kita end kan si if ini ya, kita end kan if ini dengan titik koma, kemudian kita end kan semua codingannya ya dengan garis miring. Jangan lupa delimiternya jangan sampai ketinggalan dengan titik koma. Kemudian langsung saja kita simpankan, kita simpan, langsung saja kita cantumkan di sini. Oke, sebentar, ini kita baca dulu apa yang salah. You have an error in your SQL. Oke, sebentar teman-teman. Apakah ada yang salah? Kita simpan ulang lagi coba. Di sini error ya teman-teman. Saya kurang tahu. Datanya di sini you have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to your MySQL server version. Kita coba ini kita dempetkan ya. Kita simpan ulang dulu. Kita tempelkan yang tadi. Nah, ternyata di sini ada kesalahan teman-teman. Di else if ini kita tidak boleh spasikan. Jadi dia error tadi karena si else if ini saya spasikan ya. Jadi kalian tidak boleh menspasikan. Langsung saja kita panggil dengan call grade mahasiswa. Oke, grade mahasiswa. Nah, langsung seperti ini, grade-nya itu A, nilainya A. Kenapa? Karena nilainya ini 85. Nah, kalau nilainya itu lebih besar dari sama dengan 85, maka nilainya itu A ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, terakhir misalnya kita nih contoh penerapan lengkap. Misalnya ini saya ingin menentukan status mahasiswa berdasarkan IPK. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita hapus terlebih dahulu. Klik prosedur, misalnya status mahasiswa. Oke. Jangan lupa di bawahnya begin. Nah, di bawah begin nih seperti biasa declare
Misalnya nama ya, nama mahasiswanya itu fakcak, misalnya fakcaknya itu 30 saja lah. Oke, titik koma. Kemudian kita buat juga declare di bawahnya teman-teman. Kenapa? Karena ya tadi kan status mahasiswa, IPK-nya lagi. IPK-nya desimal lah, karena kasih IPK-nya itu ada yang bernilai koma. Misalnya di sini 3,2 misalnya, oke, titik koma. Kemudian kita set nama. Nah, namanya itu misalnya misalnya Akvan Anugrah, misalnya ya, Akvan Anugrah, titik koma. Kemudian set IPK, ketikkan IPK-nya misalnya 3,45 misalnya ya, titik koma. Kemudian kita if, karena ini masih percabangan, if IPK, misalnya if IPK-nya itu lebih besar dari sama dengan 3,35 misalnya ya, 3,35, maka then seperti biasa tulis select nama, kita pilih nama tadi. Kemudian karena kalau sudah pilih nama, kemudian di situ tertulis cum laude. Ini kalau dapat if ya, cum laude as status. Oke, as status. Cum laude as status. Kemudian untuk else if-nya ini, untuk yang tidak, jangan lupa jangan sampai terpisah seperti ini teman-teman, karena bisa error. Jadi seperti ini, else if IPK, misalnya else if IPK-nya ini lebih besar dari sama dengan 3 lah ya, pas-pasan, maka then kita di bawahnya ini tulis select lagi, misalnya select nama. Misalnya di sini keterangannya sangat memuaskan. Kemudian tuliskan as status, maaf. Nah, kemudian untuk di bawahnya lagi, untuk else aja. Kalau untuk else aja di sini kita ketikkan select nama dengan keterangannya itu apa ya, memuaskan saja ya, memuaskan as status. Oke. Kemudian kita end-kan si if ini, titik koma. Kemudian kita end-kan semua koordinat dengan garis miring 2. Jangan lupa delimiternya ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, di sini kita simpan dulu. Kemudian di sini kita klik lagi. Oke, di sini sudah berhasil. Seperti biasa kita panggil dengan call. Nah, call, misalnya call apa tadi? Call status mahasiswa. Oke. Call status mahasiswa, titik koma. Nah, nama Akvan Anugrah statusnya kumlot. Kenapa? Karena IPK-nya 3,45, sedangkan kalau IPK di atas 3,35 atau setara 3,35, maka keterangannya kumlot. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu, variabel digunakan untuk menyimpan data sementara dalam stok prosedur dan dibuat menggunakan declare. Ini ya, variabelnya itu. Kemudian ada tipe data. Tipe data itu menentukan jenis nilai yang dapat disimpan seperti integer, fakcak, dan desimal. Nah, misalnya di sini ada fakcak dan desimal ya. Kemudian percabangan if digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu seperti yang saya sudah praktikkan tadi. Kemudian ada if else digunakan jika terdapat dua kemungkinan hasil. Tuh.
Kemudian ada if else dan if else digunakan jika terdapat banyak kondisi yang harus diperiksa. Oke, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dan penerapan yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.